Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, baik, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan perkuliahan secara online. Nah, kalau misalkan ada info online live by Zoom, berarti di sini ada tatap muka pertemuan secara online ya. Nah, kalau kemarin itu kan live online, apa namanya, belajar online secara mandiri, artinya kalian mempelajari materi yang sudah disediakan secara mandiri. Nah, di sini kita akan coba ini apa namanya, ulas sedikit terkait dengan pertemuan yang kemarin. Saya akan share terlebih dahulu. Jadi pertemuan kemarin itu terkait dengan faktor manusia. Diharapkan teman-teman ini sudah baca semua, karena slide-nya sudah diberikan di link yang sudah disiapkan di sana, gitu kan ya, yang sudah diberikan. Dan di sini pada faktor manusia, seperti yang teman-teman ketahui, eh, ada beberapa pembahasan atau materi yang dibahas pada faktor manusia itu sendiri. Nah, kira-kira apa sih gitu ya? Ini sekilas saya coba ulas sedikit ya, karena ini materi kemarin berhubung ada sedikit kendala. Jadi ini apa namanya, perpuluhan kemarin itu harusnya sih hari ini ya, di online kan itu, tapi kemarin ini ada kendala, jadi diminta untuk belajar mandiri dan mengisi kuis. Ternyata kuisnya kosong ya, kenapa bisa kosong kayak gitu? Nah, ini untuk materi ini ya, yang kemarin masih dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, pembahasan untuk yang faktor manusia dalam interaksi manusia dan komputer itu seperti apa gitu kan ya. Nah, ini sebuah ilustrasi ya. Ini pertanyaan, apa sih yang akan terjadi gitu kan ya. Dan mengapa? Jadi faktor manusia itu apa? Dan apa harus dilakukan untuk mencegah sebuah kesalahan? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang dengan tanpa kita sadari hal ini terjadi secara langsung atau tidak langsung ya pada saat kita berinteraksi dengan komputer itu sendiri, gitu kan ya. Nah, artinya gini, kalian sedang menggunakan komputer, kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau misalkan terjadi sebuah kesalahan. Kemudian kesalahan itu terjadi, kenapa bisa terjadi kesalahan? Nah, mengapa gitu ibaratnya? Dan langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan? Ini adalah kaitannya dengan ilustrasi sebuah faktor manusia. Nah, agendanya yang kemarin itu teman-teman sebaiknya coba ini pelajari secara mandiri, karena ini penting, karena untuk hari ini kita nggak bahas ini teman-teman. Jadi hari ini tuh kita bahas terkait dengan apa namanya, ragam dialog ya, ragam dialog. Nah, nanti di diskusi nanti itu ada apa namanya, di diskusi nanti ada modul 4. Modul 4 itu kita akan mencoba merancang atau mendesain tahapan rancangan desain web gitu ya. Nanti itu akan terbuka LMS-nya di jam 10 ya kalau nggak salah ya. 7, 8, 9, 10. Jam 7, 8, bukan 9, jam 9 seharusnya ya, bukan jam 10. Nanti kita akan coba lihat. Nah, ini untuk yang faktor manusia yang kita bahas itu kaitannya dengan aspek dalam sebuah sistem komputer. Jadi ada aspek hardware, ada aspek software, ada aspek firmware. Nanti kalian sebaiknya pelajari kira-kira seperti apa. Kemudian karakteristik dasar faktor manusia itu sendiri seperti apa. Ini ada karakteristik dasar manusia, kemudian karakteristik dasar pengguna. Kalau ini manusia secara umum, kalau pengguna itu yang menggunakan sebuah aplikasi atau software atau layanan aplikasi apapun itu, gitu ya. Kemudian sini ada terdapat 5 faktor manusia yang terukur. Nah, itu kira-kira apa? Nah, ini silakan kalian pelajari. Ini seharusnya kalian pelajari secara mandiri itu di minggu kemarin ya. Nah, kemudian di agenda yang ketiga, teman-teman, ini ada faktor manusia dalam IMK. Nah, ini kaitannya dengan faktor manusia dalam IMK itu, kalau kita lihat, ini secara keseluruhan kaitannya dengan indera kita. Ya, ada 5 indera kita. Jadi penglihatan, pendengaran, sentuhan atau rasa. Sentuhan ini ya, apa namanya? Ya, misalkan merasa dingin, panas, gitu kan. Kemudian sini ada kemudahan sistem penglihatan dan pengendalian motorik, gitu. Itu silakan nanti kalian pelajari agenda dari faktor manusia itu sendiri. Kalau kita lihat sekilas,
Untuk yang aspek hardware, nah ini ada beberapa ya. Nah, ini untuk aspek perangkat lunak, fiturnya seperti apa, kemudian aspek perangkat keras, nah ini seperti apa rangkaiannya. Kemudian di sini juga ada aspek manusia dan brainware gitu. Nah, ini seperti apa kaitannya dengan brainware itu sendiri gitu ya. Nah, ini sebaiknya teman-teman pelajari secara mandiri ya, karena ini sudah lewat ya. Kita nggak akan terasa sebentar lagi, mungkin 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi kita udah asesmen 2 teman-teman. Udah asesmen 2. Nanti ada tugas besarnya, nanti tugas besar itu di akhir nanti ya, itu masuk ke dalam tugas besar dari apa namanya mata kuliah pemrograman web ya. Bentar, ini untuk yang mana nih, nggak ada yang bisa diklik. Baik, kita ini aja deh, back aja deh. Ini ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk yang agendanya ya. Itu silahkan dipelajari secara mandiri, dan untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan ini teman-teman, apa namanya, seperti yang tadi saya sampaikan, ragam dialog gitu ya. Nanti setelah beres ini kita langsung ke dalam pembahasan modul diskusinya gitu ya. Nah, modul diskusinya seperti apa nanti kita akan coba cek gitu ya setelah pembahasan materi ragam dialog ini. Ragam dialog itu kalian sudah jelas ya. Itu sesuatu akan terjadi dialog jika ada terdapat 2 atau lebih manusia yang berinteraksi. Kalau misalkan di sini kita berdialog dengan berbagai macam tampilan atau katakanlah menu gitu, atau apa nanti kita akan lihat seperti apa, kita nggak tahu ya. Nah, sekarang kita langsung mulai saja di sini, apa namanya, untuk pembahasan materi pada hari ini, interaksi komputer yang disampaikan saya sendiri. Kemudian nah ini ada alamat email untuk komunikasi, barangkali nanti akan digunakan di kemudian hari atau berkaitan dengan tugas dan lainnya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ini untuk yang ragam dialog, ini teknik dialog interaktif. Kemudian ini seperti apa sih ragam dialog dan teknik dialog interaktif itu sendiri gitu kan ya. Nah, kemudian sini ada agenda kita. Jadi agenda kita pada hari ini seperti yang kalian lihat di layar ya teman-teman. Jadi ada 4 agenda. Yang pertama itu kaitannya dengan umum dialog atau dialog umum. Kemudian ada IMK dialog gitu ya. Kemudian di sini ada apa namanya karakteristik umum ragam dialog 1, karakteristik umum ragam dialog 2, kemudian ada common language, jadi itu ada bahasa alami, manipulasi langsung, kemudian bahasa ini yang form fill in ya. Jadi ini ragam dialog ini merupakan bagian dari berbagai macam tampilan menu. Intinya seperti itu ya teman-teman. Kita akan coba cek untuk pembahasan agenda kita yang pertama. Jadi di sini dialog manusia dan komputer gitu ya. Nah, ini dialog manusia dan komputer itu seperti apa sih? Kita akan coba cek ini. Nah, kita pahami dulu kaitannya dengan pengertian dialog gitu ya. Dialog udah jelas lah gambarannya, nggak mungkin kita berdialog sendirian gitu kan ya. Kita coba cek seperti apa. Jadi umum dialog itu merupakan proses komunikasi ya, tadi sudah saya sampaikan, antara 2 atau lebih agen atau manusia. Dalam dialog maka harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah simetris dan pragmatis. Gitu ya. Intinya kalau dialog kan nyambung gitu. Kita ngobrolin apa, kita mau ngobrolin A, ya lawan dialog kita ngobrolin A juga. Kalau misalkan apa namanya lawan dialog kita ngobrolnya beda, nah yang mau dengar siapa? Dan yang ngomong itu ngomong ke siapa? Ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian berikutnya di sini ada IMK dialog. Nah, IMK dialog yang akan kita bahas ini adalah kaitannya dengan IMK dialog. Jadi di sini pertukaran instruksi dan informasi apa namanya yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Jadi artinya kita berdialog langsung dengan komputer yang kita gunakan atau aplikasi atau software yang kita gunakan.
Ini adalah kaitannya dengan IMK dialog. IMK dialog, IMK-nya udah jelas, interaksi manusia dan komputer. Jadi manusia berinteraksi dengan komputer. Nah, ini harus ada dialog. Dialognya seperti apa? Berarti si aplikasi ini harus menampilkan yang namanya apa namanya interaksi, menu interaksi. Menu interaksi kalian sudah paham ya, itu karena sudah dibahas di sebelum asesmen 1 gitu ya. Nah, mungkin nih ada yang belum sempat asesmen atau mengumpulkan telat atau tidak bisa mengumpulkan, nanti itu dia lewat aja, nggak ada masalah teman-teman. Nanti tinggal kita lihat di hasil akhir ya, hasil akhir seperti apa. Kalau misalkan lulus ya udah lulus gitu. Jadi kalian nggak kerja 2 kali gitu ya. Jadi mohon diperhatikan apa namanya, bukan berarti saya tidak memberikan kesempatan untuk yang telat ya, karena ini diumumkan itu jauh-jauh hari teman-teman. Masih aja ada yang lupa. Jadi saya bingung bagaimana saya harus menjawab pikirannya. Pak, ini saya salah melihat uh, apa namanya pengumuman. Kok bisa salah? Itu sudah jelas-jelas tertulis di juga. Jadi saya nggak bisa menjawab. Nah, paling nanti di akhir itu akan seperti apa, nanti kita akan lihat ya, kita akan cek. Artinya gini, kenapa demikian? Supaya kalian fokus teman-teman. Kalau semuanya diringankan, hasilnya kalian nggak akan fokus dan kalian nggak apa namanya, kalian merasa wah ini mah nanti juga bisa deh kita susulan atau apa. Nah, yang disayangkan, yang apa namanya, uh, yang tepat waktu gitu loh. Nah, ini saya menghargai yang tepat waktu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, nah kita kita melihatnya ke sisi itu gitu. Bukan berarti saya tidak memberikan kesempatan pada yang telah, bukan itu maksudnya. Ya, jadi mohon dipahami ya, mohon dipahami. Saya nggak tahu apakah dari kelas ini atau kelas lain yang apa namanya keliru melihat apa namanya pengumpulannya bisa keliru. Padahal itu ditulis bukan didengar. Kalau mendengar itu baru keliru. Kalau ditulis kan dia baca, gitu kan? Nggak mungkin keliru. Baik, itu sekilas barangkali ada dari kelas ini yang tidak sempat mengumpulkan, ya sudah, tidak apa-apa, tidak mesti harus dikumpulkan. Artinya ya kita nanti kita lihat ke depannya seperti apa gitu ya, hasil dari tugas yang masuk. Intinya tugas teman-teman, tugas presentasinya lebih besar ya. Baik, kita kembali lagi ke slide ya teman-teman. Jadi kita kembali lagi ke slide. Jadi sekali lagi ringkasnya bagi yang belum sempat session 1 ya tidak apa-apa. Nanti akan ada kesempatan di lain kesempatan. Saya lengkapi dulu apa namanya ikut asesmen 2, asesmen 3 dan apa namanya tugas-tugas dikumpulkan. Kalian fokus ke itu aja dulu, gitu ya. Nah, ini kenapa? Intinya adalah saya memberikan sebuah pembelajaran buat kalian, gitu ya. Jadi suatu hal itu kalian harus fokus mengerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Ya mudah-mudahan dari sini kalian apa namanya terbiasa dengan sesuatu hal yang sudah terjadi. Ya. Baik, kita kembali lagi ke slide ya. Kemudian berikutnya pembahasannya apa lagi? Di sini kita lihat nih untuk dialog manusia dan komputer itu sendiri. Ya. Poin yang pertama, di sini adalah kaitannya dengan dialog manusia dan komputer. Ya seperti biasa lah, pegang teguh konsistensi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Pegang teguh konsistensi itu ya kita harus konsisten untuk menempatkan beberapa menu interaksi. Kalau di dalam menu home itu ada apa aja gitu ya, menu home, menu file, menu apa lagi, kalau misalkan di web menu beranda atau menu home, menu profile, menu apa lagi, produk misalkan, nggak mungkin produk gambarnya alamat kan gitu ya ibaratnya. Nah, di sini pegang teguh konsistensi seperti apa? Jadi informasi yang disusun dalam formulir-formulir, nama-nama dan susunan menu, ukuran, bentuk dan dari icon, yang icon kemarin kita sudah contohkan seperti apa untuk menerapkan icon dan lain-lain. Nah, semuanya harus konsisten di seluruh sistem. Artinya di seluruh tampilan dari antarmukanya, gitu ya. Kemudian apa lagi? Kemudian berikutnya, sediakan shortcut bagi pengguna yang aktif. Nah,
Seperti kalau sekarang hampir setiap kita mengunjungi salah satu halaman web, dia selalu memberikan layanan ini teman-teman, uh, chatbot. Chatbot itu dia muncul di sisi kanan bawah. Hampir semuanya web yang kalian kunjungi itu pasti chatbotnya itu untuk komunikasi langsung dengan operator, ya, itu ada di sisi kanan bawah, teman-teman. Itu adalah shortcut yang aktif. Jadi kalau misalkan kebanyakan pengunjung yang bingung, ingin tanya, langsung bisa kita bertanya gitu ya di menu layanan misalnya konsumen gitu ya, menu layanan konsumen atau menu layanan untuk si pengunjung. Seperti itu ya. Kemudian apalagi? Kemudian berikutnya, nah di sini sediakan feedback yang informatif. Jadi di sini sediakan feedback yang informatif itu sebisa mungkin kalian untuk memberikan sebuah ya intinya memberikan sebuah informasi atau menu yang singkat gitu, jangan terlalu panjang ya, dan menambahkan sesuatu yang unik di dalam sebuah informasi. Misalkan begini, informasinya adalah misalkan upload atau file gitu ya, atau gambar atau mengisi form, silakan isi form, isi nama dengan lengkap dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada begini ya teman-teman, feedback itu ada dua visi teman-teman. Bisa dalam bentuk feedback kita memberikan sebuah penilaian. Nah, kalau misalkan dalam bentuk feedback di sini, ini merupakan feedback yang dia memberikan informasi secara informatif, gitu ya. Misalkan ini tampilan untuk web kampus misalkan ya, kampus kita misalkan. Untuk pendaftaran itu diarahkannya kemana? Ada link pendaftaran, diarahkan langsung ke sana. Kemudian untuk yang pembayaran diarahkan kemana? Itu ada untuk link yang pembayaran dan seterusnya. Misalkan untuk informasi kaitannya dengan perkuliahan atau kurikulum, itu ada informasi kaitannya dengan diarahkan ke kurikulum dan seterusnya. Atau misalkan terjadi sebuah kesalahan di dalam komputer kita ya, kita salah ngapus misalkan, hapus nggak sengaja, dia akan memberikan informasi benar nih ini akan dihapus gitu. Nah itu adalah feedback dari sebuah softwarenya atau programnya. Nah ini adalah sebuah dialog gitu ya secara tidak langsung. Meskipun dalam kondisi error, dia akan memberikan sebuah informasi. Ya ini sudah sering ya saya sampaikan bagi teman-teman yang memang mengikuti perkuliahan sebelumnya gitu ya. Kemudian berikutnya apalagi di sini ada kaitannya dengan ini sediakan error handling. Ini beda ya kaitannya dengan error handling. Jadi error handling ini adalah menangani permasalahan jika terjadi error. Caranya gimana? Nah misalkan, ayo nggak usah jauh-jauh lah ya, sederhana aja contohnya teman-teman. Di sini misalkan terjadi kesalahan menginput username dan password atau password gitu ya. Ya maka diinformasikan apa kesalahannya gitu kan ya. Nah jadi di sini dikatakan error dapat menjadi sebuah masalah serius sehingga desainer harus mencoba mencegah user membuat sebuah error meskipun itu tidak bisa kita cegah gitu ya, pasti ada aja error gitu kan. Misalkan salah masukkan harusnya nomor handphone atau nomor gitu ya, ini malah dalam bentuk teks gitu kan ya, ini kan harusnya nggak bisa. Nah ini diberitahu bahwa ini sebaiknya menginput number bukan menginput teks, ibaratnya seperti itu ya. Kemudian ada juga error handling, ini akhirnya ke feedback juga ya, dalam bentuk suara misalkan ya, dalam bentuk suara
feedbacknya, ya komputer juga ada feedbacknya dalam bentuk suara teman-teman. Nah itu indikator untuk yang penjelasan terkait dengan error dari komputer. Misalkan gini, kalau komputer normal, si komputer ini dia akan memberikan feedback, apa namanya, dia akan menginformasikan dalam bentuk bit. Satu kali bit, oh ini berarti normal. Kalau dua kali bit, gitu secara terus menerus, oh ini berarti memorinya yang terkendala. Itu ke feedbacknya. Nah, error handlingnya bagaimana? Nah, dari indikator suara ini kan udah dikasih tahu. Kalau bitnya panjang terus menerus, berarti ini RAM-nya atau memorinya itu bukan pusat RAM atau memori. Bisa jadi itu kurang pas atau kotor dan lain sebagainya. Dibersihkan lagi, dipasangkan normal lagi. Itu feedback salah satu contoh. Dan penanganannya itu tergantung dari feedback yang diinformasikan. Nah, itu salah satu contoh ya teman-teman ya. Nah, ini kaitannya dengan sediakan error handling untuk mengatasi jika terjadi error. Ya. Kemudian berikutnya, apalagi? Nah, berikutnya di sini ada izinkan pembatalan aksi. Nah, yang tadi teman-teman. Jadi user memerlukan beberapa bahwa ketika mereka sudah memilih opsi dan membuat aksi aktivitas itu dapat dibatalkan atau kembali ke kondisi yang dengan mudah. Yang paling sering kita gunakan apa teman-teman? Yang paling sering kita gunakan jika sesuatu hal terjadi sebuah kesalahan, kita ingin mengembalikan ke semula, itu di undo. Itu salah satunya. Undo mundur, redo maju, gitu ya. Undo balik lagi ke semula. Dan hanya satu langkah, beberapa langkah, ada sampai terus mundur ke belakang gitu ya. Ada cuma dibatasi sampai 3 undo atau 3 kali pengulangan. Ada yang dibatasi sampai beberapa kali. Nah, kalian juga harus bisa menyediakan hal-hal seperti ini. Nah, ini kaitannya dengan dialog manusia dan komputer. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kemudian berikutnya, nah ini sesuatu hal yang sangat penting. Sediakan fasilitas bantuan atau help. Ya, kemarin sebelumnya kalian secara tidak sadar kalian sudah mengerjakan apa namanya tugas, salah satunya itu adalah informasi terkait interaksi. Nah, informasi terkait interaksi, kalau misalkan seluruhnya kalian buat dalam satu aplikasi itu jadilah sebuah layanan help. Jadi tahu, oh menu ini adalah untuk apa, menu ini untuk apa, cara menggunakannya bagaimana, dan seterusnya. Kalau dikemas, jadilah itu adalah menu help atau bantuan di situ. Nah, kalau bantuan sisi lainnya bagaimana? Jadi user yang berpengalaman menginginkan bahwa mereka yang mengendalikan sistem dan sistem merespon mereka, gitu kan ya. Nah, segala sesuatu yang mereka tidak ketahui rasanya ingin segera mendapatkan jawabannya. Nah, oleh sebab itu fasilitas help ini sangat penting ya untuk menolong agar segera mendapatkan sebuah solusi. Baik karena itu, baik jika terjadi error ataupun petunjuk bantuan penggunaan bagaimana cara menggunakan aplikasi yang digunakan. Gitu ya. Baik. Berikutnya kita lanjutkan lagi. Ada apa lagi? Oh, ada lampu. Nah, yang terakhir di sini, nah ini dia. Jadi kurangi beban ingatan jangka pendek teman-teman. Jadi manusia secara umum ini berdasarkan penelitian ya mempunyai keterbatasan pada short term memory. Jadi memori jangka pendek. Ya. Nah, orang hanya bisa mengingat sekitar 7 jam atau kalau misalkan dalam menu itu 7 menu atau 7 interaksi. Ya, pada suatu saat. Ini bisa plus 2, bisa min 2. Kalau min 2, berarti minimal dia 5, hanya bisa mengingat yang sepintas gitu ya. Jadi jangan terlalu menambahkan beban ingatan kepada si pengguna dalam menggunakan aplikasi yang kalian buat nanti, gitu ya. Biasanya nih teman-teman nih, kalau kalian itu kan kecenderungannya aplikasi yang dibuat itu dalam bentuk animasi atau game, gitu ya, atau apa namanya VR atau AR gitu ya.
itu nggak terlalu banyak beban ingatan. Ya. Tapi kalau misalkan kalian menambahkan beberapa tampilan yang banyak, gitu kan ya. Nah, ini akan sedikit merepotkan bagi si penggunanya, gitu ya. Jadi diusahakan tidak terlalu banyak memori apa namanya ingatan atau menu-menu yang kita sediakan. Misalkan kita apa namanya membuat aplikasi VR ya, virtual reality. Mau main VR aja kok harus masuk dulu ke beberapa menu gitu, baru bisa play. Berarti seperti itu. Gitu ya. Jadi dia maksa dulu apa namanya panduan cara menggunakan dulu harus selesai dibaca dulu, terus ini berikutnya masuk ke dalam apa menu gitu ya, ini harus disesuaikan dulu, pilih dulu misalkan karakternya mau gimana gitu, dia maksa seolah-olah ini hindari seperti ini. Kalau misalkan si usernya pengen langsung play, ya udah play itu ada di menu utama, udah selesai, ibaratnya seperti itu ya. Baik, berikutnya apa nih? Baik, berikutnya adalah kita masuk ke dalam ini ya, apa namanya karakteristik ragam dialog satu. Itu masuk agenda yang kedua ya. Jadi di sini kita ada 4 agenda. Kita masih tersisa 2 agenda lagi ya. Kemudian kita coba telusuri di dalam apa agenda yang kedua ini ada inisiatif peluasan kompleksitas dan kekuatan. Seperti apa? Kita langsung saja teman-teman. Baik, kamu banget, mohon maaf ya. Jadi pengen bubur. Baik, kita coba lagi pembahasan berikutnya. Nah, ini adalah kaitannya dengan karakteristik umum ragam dialog satu, dimulai dari inisiatif. Nah, inisiatif oleh komputer. Ada 2 inisiatif. Jadi inisiatif oleh komputer dan inisiatif oleh user. Ya. Nah, inisiatif oleh komputer. Jadi user memberikan tanggapan pada prompt yang diberikan oleh komputer. Prompt yang dimaksud jika kita berinteraksi dalam bentuk command language, bahasa perintah. Contohnya di mana? Command prompt atau prompt perintah. Atau gampangnya mah CMD dah. Gitu ya. Command prompt itu CMD. Atau kalau dulu tuh di DOS. Kalau kita ada prompt, kita harus memberikan respon. Perintahkan apa? Misalkan didir misalkan. Bir, kemudian kopi, dan lain sebagainya. Nah, itu kita memberikan perintah sesuai dengan apa yang dia pahami oleh komputer. Ya, itu inisiatif yang pertama. Jadi inisiatif oleh komputer. Jadi kalau misalkan dia muncul prompt, dia udah siap untuk menerima perintah, gitu ya. Di command prompt tuh kan suka ada ya. Pada saat kita buka command prompt, kita misalkan ngeping, pingnya kemana dulu, pingnya ke akhirnya dituliskan, misalkan seperti itu. Ya, kemudian yang kedua inisiatif oleh user. Seperti apa? Nah di sini user mempunyai sifat keterbukaan yang luas dalam artian user diharapkan agar mampu memahami sekumpulan perintah yang harus ditulis menurut aturan atau sintaks tertentu. Nah ini adalah singkatnya kalian sebagai seorang programmer ya atau istilahnya seorang back-end-nya. Backend itu megang database, mengolah database, kemudian memastikan apa namanya program atau aplikasinya berjalan dengan baik dan seterusnya dan seterusnya. Singkat, aturan singkat atau aturan bahasa pemrograman tertentu. Bahasa pemrograman apa yang kalian gunakan? Ini harus dipahami oleh si komputernya, ya atau oleh si programnya, atau oleh si aplikasinya. Misalkan kita apa namanya login misalkan ya, caranya login. Login kita memasukkan username. Username itu sudah ada di dalam database. Username-nya apa? Intinya sudah terdaftar. Passwordnya apa? Ada di dalam database juga. Passwordnya sudah terdaftar. Jika kedua ini, username data dan password tidak terdaftar, otomatis ini tidak akan bisa login. Kalau dia terdaftar,
kita enter login, baru dia bisa masuk karena ini terdaftar, gitu ya. Di mana tuh? Di dalam database-nya, di backend-nya. Kalian pasti sudah belajar lah ya. Nggak tahu nih pemrograman web udah sampai mana kalian pelajari. Apakah sudah sampai ke menu apa namanya user login atau belum? Nah itu kalian bisa bayangkan ya, kalian kan sudah menggunakan PHP MyAdmin misalkan di dalam web. Kalau misalkan enggak, itu database ya. Itu ada nanti tersimpan pas itu. Ibaratnya seperti itu teman-teman. Jadi singkatnya adalah seperti itu. Ya, jadi di dalam pemrogramannya harus sesuai dengan bahasa pemrograman yang kita gunakan. Ya, baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berikutnya itu adalah keluasan teman-teman. Ya, jadi tidak hanya dilihat dari kemampuan sistem yang menyediakan sejumlah perintah-perintah yang memberikan hasil sama, tapi bagaimana sistem dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna dan bukan sebaliknya. Artinya gini teman-teman, kita buka menu home dong yang kebuka. Nggak mungkin yang kebukanya profile di dalam web ya, di dalam web ya. Nah, kemudian kita misalkan menginstruksikan, kita di search deh, di search di komputer ya, di window ya. Kita search window. Kita buka misalkan aplikasi apa, Adobe misalkan ya. Kita buka aplikasi Adobe. Kita ketikkan Adobe, Adobe dong yang keluar pilihannya. Ibaratnya gitu. Ya. Jadi memberikan hasil sama dengan apa yang kita minta. Nah, itu adalah ragam dialog yang umum tanpa kita sadari itu semua sudah kita lakukan teman-teman. Ya, semua sudah kita lakukan secara keseluruhan. Nah, ini adalah keluasan. Jadi dia secara langsung memberikan respon dari si penggunanya. Komputer akan memberikan respon langsung dari si penggunanya atau dari perintah si penggunanya. Kalau misalkan perintah itu dia tidak dimengerti oleh sistem atau oleh komputer, maka dia tidak akan merespon seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya, nah ini kompleksitas. Nah, keluasan itu harus dibayar dengan kompleksitas implementasi yang tinggi. Oleh sebab itu perlu pembatasan kompleksitas dengan cara tidak membuat angka-angka lebih dari yang diperlukan. Karena tidak ada keuntungan darinya. Ya. Jadi kompleksitas itu begini teman-teman. Semua tampilan menu itu ditampilkan di luar semuanya. Gitu ya. Kenapa nggak disatukan ke dalam satu menu? Logikanya gini, bayangannya teman-teman. Menu home itu kan ada file, ada save as, ada apa gitu kan ya. Nah itu kan satu menu, dia kompleks, ada semuanya. Dan ini sebaiknya dalam satu menu yang sudah apa namanya konsisten. Di dalamnya itu pasti menunya itu. Kalau file, ya kalau nggak salah file ya. Coba saya cek dulu. Ya di file. Jadi di file itu misalkan ada ini, ada home, ada new, ada open, ada info, ada save, ada save as, gitu, print, share, dan lain sebagainya. Itu di file. Nah, yang terdapat di file, dia tidak mungkin terdapat di home. Di home, menunya beda lagi, teman-teman. Nah, itu yang kita gunakan secara langsung untuk mengedit atau mengkondisikan yang terdapat di dalam tampilan aplikasinya, gitu ya. Seperti itu. Baik, kita kembali lagi. Nah, jadi kompleksitas. Jadi intinya kita tidak perlu mengada-ada tambahan menu yang lain. Ya, dari yang diperlukan karena tidak ada keuntungan dari itu ya. Ini kompleksitas. Nah, kemudian yang terakhir adalah kekuatan teman-teman. Ini yang terakhir bukan. Jadi didefinisikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh user. Gitu ya. Jadi aspek ini berbenturan dengan aspek peluasan. Jadi bertolak belakang lah ya. Ya, jadi dikatakan kalau ini kan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem ya. Jadi kalau ini berkaitan dengan apa yang dia proses oleh sistem.
Intinya ketangguhan dari sistemnya. Kalau ini berkaitan dengan apa teman-teman? Ini berkaitan dengan spesifikasi dari komputernya. Ya, jadi dia apa namanya? Ya bertolak belakang lah dengan pulusan dan kompleksitas. Jadi berbeda seperti itu. Ya, kaitannya dengan kekuatan. Nah, kemudian berikutnya. Ada apa lagi? Masih ada nggak? Ini kayaknya bisa. Ada? Oh, nggak ada ya? Baik, kita kembali lagi teman-teman. Berikutnya adalah agenda yang ketiga. Untuk agenda yang ketiga, ini adalah karakteristik umum ragam dialog, teman-teman. Ya, jadi di sini ada dialog dua. Kalau tadi dialog satu, dialog dua, di sini ada beban informasi. Ini kalau beban informasi berkaitan dengan memori jangka pendek, short term memori tadi. Kemudian ada konsistensi, ada umpan balik, ada observabilitas, ada kontrolabilitas. Seperti apa? Kita cek nanti teman-teman. Kira-kira seperti apa nih karakteristik umum ragam dialog dua ini? Kita langsung saja teman-teman. Ya. Nah, di sini ada berapa nih? Ini kayaknya melingkar-lingkar 1, 2, 3, 4. Ada 5 kayaknya. Kita coba cek. Yang pertama adalah kaitannya dengan beban informasi. Nah ini, penyampaian informasi dalam dialog yang sesuai dengan kebutuhan si penggunanya. Jadi jangan ditambahkan sesuatu yang sekiranya nggak dibutuhkan oleh penggunanya. Misalkan begini, kalian membuat sebuah web untuk informasi update itu biasanya di-share di media sosial, kan gitu kan ya? Media sosial yang kebanyakan orang pakai, yang pertama adalah FB, kemudian IG, kemudian Twitter. Nah, kayaknya ini deh, 3 ini deh. Kemudian kalian tambahkan Pinterest misalkan. Kemudian kalian tambahkan apa lagi? LinkedIn misalkan. Kemudian tambahkan apa lagi? Nah, ini sesuatu hal yang kalian tambahkan membuat si penggunanya ini, waduh ini kebanyakan. Meskipun kita kadang suka melihatnya ada beberapa gitu ya, dan kita nggak pernah mengunjungi itu. Itu seolah-olah sebagai ini ya, sebagai apa namanya, hanya pemanis aja gitu. Logo FB, pemanis logo FB, logo IG, pemanis logo IG. Padahal kalau kita telusuri ke dalam itu ada informasi berkaitan dengan informasi lainnya. Tapi kalau misalkan informasi yang terdapat di IG kita masukkan ke dalam website juga, jadi kan banyak informasi di web. Nah itu sekiranya tidak perlu diinformasikan di web atau hanya perlu diinformasikan di IG, sudah IG saja. Jadi jangan terlalu banyak informasi yang harus kita sampaikan ke si pengguna. Intinya adalah si pengguna ini perlu informasi apa, itu yang harus kita sampaikan. Untuk mengetahui terkait dengan informasi apa yang dibutuhkan pengguna, ya secara tidak langsung kita memang sebaiknya kita melakukan survei gitu ya. Meskipun itu membutuhkan waktu dan tenaga, terutama ya kos juga gitu. Tapi secara umum yang sudah kita terbiasa dengan hal itu, misalkan gini, informasi pendaftaran siswa baru atau PPDB ya, PPDB. Nah, PPDB yang paling diperlukan itu apa sih? Yang pertama adalah alamat. Yang kedua nomor telepon. Ya. Yang ketiga pendaftarannya itu biayanya berapa? Kemudian sampai tanggal berapa? Ini gelombang berapa? Pasti kan itu. Ya. Dia tidak perlu lagi menjelaskan untuk menuju ke lokasi naik mobil ini atau naik kendaraan A, B, C, D, ongkosnya sekian, ini sekian nggak perlu. Ibaratnya seperti itu. Ya, jadi kita cukup memberikan informasi hanya yang dibutuhkan oleh si pengguna. Ya, jadi jangan terlalu banyak informasi yang terdapat di dalam web kalian. Kalau misalkan kalian buat web, kalau misalkan kalian buat aplikasi game ya jangan juga memberikan informasi yang detail banget. Ini nih, kalau misalkan lo pilih karakter X misalkan, ini dia nanti punya pistolnya keren dan ini nanti bisa digunakan untuk sekali nembak mati semuanya meskipun yang keluar 1 peluru tapi yang mati 5 orang misalkan.
Oh, itu terlalu berlebihan informasi. Berarti seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman untuk apa namanya yang kedua. Nah, ini konsistensi. Konsistensi ini pasti selalu muncul. Kenapa teman-teman? Untuk memastikan bahwa kita harus tetap konsisten untuk menempatkan menu interaksi atau ragam dialog atau dialog yang terdapat di dalam aplikasi kita. Jangan mengubah atau ya kita misalkan kita merasa ini aja deh dengan gaya kita misalkan ya file yang tadinya di sebelah kiri ya, di dalam sebuah aplikasi dipindahin ke kanan. Yang di kanan biasanya menu help dipindahin ke kiri. Nah ini nggak bisa seperti ini. Jadi membuat orang yang bukannya nyaman, tapi malah uh, mungkin dia ini susah mungkin ya nggak dipakai lagi. Jadi dikatakan konsistensi di sini tertulis suatu atribut yang dapat mendorong user mengembangkan mentalitas dengan cara memberikan semacam petunjuk untuk mengeksplorasi pengetahuan tentang pemahaman perintah-perintah baru dengan spion yang option yang sudah ada. Jadi pada pilihan-pilihan atau menu yang sudah ada. Gitu ya. Artinya ya web sebelah kiri apa sih? Di atas beranda atau home. Yang keduanya apa sih? Pasti sama, teman-teman. Kebanyakan secara umum. Ya, penempatan menu dialog gitu ya. Baik, yang kedua, yang ketiga berikutnya. Nah, ini umpat balik atau istilah lainnya feedback, teman-teman. Jadi kemampuan untuk memberikan informasi pada user tentang proses yang sedang berjalan akibat adanya masukan yang dilakukan oleh user. Ya, misalkan kita mengarahkan, nah ini kan panah nih, bentuk kursornya atau kursornya jadi petunjuk kan ya, jadi jari. Artinya apa? Ini dia menginformasikan, dia memberikan feedback bahwa ini kita bisa klik. Kalau klik arahnya kemana nih? Balik lagi ke agenda kita. Ya, nah, ini kita yang atur teman-teman. Ya, baik. Berikutnya adalah yang keempat. Yang keempat itu observabilitas. Ya, jadi sistem dapat berfungsi secara benar, namun nampak sederhana bagi user. Ya, jadi nggak terlalu neko-neko lah ibaratnya. Ya, misalkan set ya udah aja set. Kalau misalkan set harus ini dulu nih. Ada keterangan seperti itu. Oh enggak ya, udah simple aja lah. Set oke lah set, kita langsung set. Data sudah tersimpan. Ya, jangan data sudah tersimpan. Nanti kalau misalkan kalian perlu buka data lagi, kalian nanti klik ke ini ya. Jangan seperti itu keterangan ribet. Ya. Berikutnya adalah yang kelima. Jadi kontrolabilitas di sini sistem yang selalu dalam kontrol user atau dalam kendali user. Dialog yang memiliki sifat ini harus memungkinkan user agar dapat menentukan. Yang pertama adalah di mana sebelumnya yang berada. Ya, kayak kursor ini lah. Dia ini kan nanti hilang kalau kita nggak pakai. Ada di mana dia? Dia tempat yang hilang, gitu kan ya. Kemudian kemana dia pergi dan pekerjaan yang sudah dilakukan dia dapat dibatalkan. Ini adalah uh, kendali aplikasi yang digunakan itu adalah kendali di kita sebagai pengguna. Kita mau nge-set ya, kita yang set. Meskipun ada timer set atau set otomatis, misalkan di Word gitu, tetap ujung-ujungnya kita yang mengendalikan mau di set penuh atau enggak, gitu ya, atau disimpan penuh atau tidak, seperti itu. Jadi intinya aplikasi ini semua kendalinya ada di si pengguna. Misalkan kita mau merubah warna, kita mau merubah teks, misalkan kita mau merubah background dan lain sebagainya. Jadi dia nggak bisa apa-apa. Kalau sistem nggak bisa apa. Ini sistem tergantung dari si pengguna. Baik, seperti itu. Berikutnya adalah agenda kita yang terakhir nih, yang keempat. Ya, tidak terasa ya. Yang keempat ini seperti apa, teman-teman? Kita cek langsung. Ini command language ya, atau bahasa perintah. Bahasa perintah itu, ya bahasa perintah. Dalam bentuk teks. Kalian bisa lihat, biasa digunakan misalkan di dalam DOS. Kalau dulu itu DOS atau sistem operasi disket. Jadi sistem operasinya disimpan di disket atau disk operating system. Ya, jadi bahasa perintah biasanya diperlukan dalam sistem operasi DOS.
atau Unix atau Linux atau Macintosh, ya. Nah, di sini yang tadi dikatakan dalam bentuk prompt kan ada komputer dialog, ada yang tadi dialog kan gitu ya. Nah, kalau komputer dialog, nah inilah yang dimaksud dengan prompt. Nah, prompt itu ini di dalam CMD itu kan muncul seperti ini. Ini menandakan bahwa ini adalah ada terdapat pada posisi direction. Dengan perintah dir maka dia akan menginformasikan semua directory atau bahasa kita yang mudah itu folder, ya. Jadi kalau diklik dia akan muncul directory. Nah, ini adalah sebuah instruksi atau tindakan langsung dari si pengguna berdasarkan tampilan dari si sistemnya. Ya, jadi untuk menulis suatu perintah dan menunggu respon dari sistem, jika hasilnya benar atau perintahnya benar, perintah berikutnya akan diterbitkan. Jika salah, tindakan selanjutnya ada di tangan user. Nah, ini kalau misalkan benar, dia langsung lakukan. Dia akan menampilkan sebuah directory. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada apa aja nih kaitannya dengan bahasa perintah ini? Ya. Nah, di sini ada beberapa pedoman terkait beberapa pedoman. Nah, buatlah model eksplisit dari objek atau tindakan. Pilihlah nama-nama itu arti spesifik yang jelas. Gunakan struktur hierarki. Gunakan struktur yang konsisten. Usahakan struktur konsisten. Aturan-aturan peningkatan harus konsisten. Ini kan peningkatan directory. Nah, dir doc. Jadi kalau dir doc ini dir apapun itu teksnya, yang penting ekstensinya docs dia minta ditampilkan, gitu ya. Seperti ini kopinya apapun dia nama filenya yang berekstensi doc, maka dia akan dipindahkan ke drive A. Ini A ini disket. Ini jadul banget, gitu ya. Kemudian pertimbangan pemakaian menu perintah pada tampilan berkecepatan tinggi. Batasi jumlah perintah untuk menjalankan suatu tugas. Ini kaitannya dengan beberapa pedoman untuk bahasa perintah, ya. Di komando komennya. Ini keuntungannya dia lebih luas, lebih cepat, prosesnya lebih cepat ya, efisien dan akurat. Ya, otomatis kalau akurat, kalau teks perintahnya kita nggak akurat ya dia nggak akan direspon. Gitu. Membutuhkan pelatihan yang lama, ya seperti kalian kemarin instalasi apa tuh di cloud Microsoft ya, di virtual mesin. Kalian gunakan apa kemarin tuh, Debian atau Ubuntu? Ubuntu ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kan kita nggak cukup sekali dua kali teman-teman, kita butuh berulang untuk membiasakan supaya kita bisa memahami bahasa perintah yang kita gunakan atau mulai terbiasa maksudnya. Beban ingatan yang tinggi ya, karena perintah-perintahnya yang unik, kita nggak cukup sekali, gitu ya. Nah, ini uh, baik, mohon maaf teman-teman. Kita mulai lagi lanjutkan. Kemudian sini ada jelek dalam menangani kesalahan. Nah, untuk apa namanya dalam menangani kesalahan, ya, kenapa dikatakan jelek? Karena ya dia nggak mau tahu kalau misalkan salah satu huruf dia salah, ketika ya udah salah, dia nggak mau ngasih tahu salahnya itu yang mana, gitu kan. Tapi biasanya sih ngasih tahu ya, ngasih tahu secara oke, tapi dia nggak mau tahu. Meskipun benar perintahnya dir, tapi salah satu hurufnya besar atau kecil, maka dia tidak akan merespon. Berarti seperti itu. Ya, itu kerugian. Baik, berikutnya.
titik mana lagi? Ini kayaknya di tadi. Beda nggak? Oke, berikutnya adalah oke, seperti itu ya, teman-teman. Tapi ini ada menu langsung dan tarik ya. Menu manipulasi langsung. Itu mana? Oh, gini. Nah, ini. Ya, jadi bahasa perintah itu ada terus ini dulu PowerShell, Unix. Nah, ini untuk yang command prompt-nya. Nah, ini adalah sistem menu ya. Jadi ada bahasa alami, harus untuk menambahkan kalimat-kalimat atau frase pada alami, bahasa alami, kerugiannya memerlukan dialog kualifikasi gitu ya. Memerlukan lebih banyak apa namanya pengetikan ya tadi dan tidak dapat diprediksi. Kemudian berikutnya manipulasi langsung, user berinteraksi secara langsung dengan objek pada layar. Kalau misalkan grafis ya. Nah, kemudian sistem memberikan atau menyediakan umpan balik yang cepat pada user. Kemudian ini kerugiannya nih, kalau misalkan ini bisa diklik nih. Untuk bahasa alami seperti apa sih kita cek dulu. Nah, fokus gitu lah. Salah-salah. Ini jadi apa? Bentar. Ini ya. Jadi keuntungan kerugian untuk manipulasi langsung mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan nyata, mengurangi waktu pembelajaran, memberikan tantangan untuk eksplorasi pekerjaan yang nyata, kemudian penampilan visual yang bagus, mudah dioperasikan, tersedianya berbagai perangkat bantu untuk merancang ragam dialog manipulasi langsung. Ini ya, jadi sistem itu intinya manipulasi langsung itu memberikan respon yang sesuai dengan apa yang diminta oleh si usernya. Kerugiannya sih memerlukan program yang rumit, memerlukan tampilan grafis yang berkualitas tinggi, memerlukan piranti masukan, ya biasa lah kalau dalam bentuk grafis kan, ya intinya berat lah ya. Ya tapi gitu, seperti itu. Apa namanya? Kalau misalkan dalam bentuk grafis, ya piranti masukan mus, ya ini perlu ya sekarang ini adalah manipulasi langsung. Kita mengarahkan kemana dia langsung merespon. Beda dengan apa namanya command language, bahasa perintah tadi. Ya seperti itu. Kemudian, nah ini contoh manipulasi langsung, jadi perubahannya. Kemudian berikutnya adalah kalau gini, nah, sistem menu. Nah untuk yang sistem menu di sini pengguna menentukan suatu jumlah dari jumlah pilihan. Ya, kemudian menerapkan sintak untuk mengindikasi pilihan, mendapatkan pilihan semua opsi dan mengamati hasilnya langsung. Ini adalah sistem menu. Biasanya menu turun. Nah, menu seperti ini nih teman-teman nih, menu seperti ini digunakan pada aplikasi atau software masih dalam bentuk teks. Dia tidak dalam bentuk grafis. Ini bisa dilihat atau dibuka di dalam sistem operasi DOS atau sistem operasi disket atau disk operating system. Ya, kemudian ini juga ada untuk menarik. Nah, ini kalau dalam bentuk grafik seperti ini, ya, sistem menarik. Jadi kita tinggal arahkan. Dan ini kan sudah ini semua ya. Kemudian berikutnya ini udah kemudian keuntungan. Ini keuntungannya proses belajarnya singkat, jadi lebih cepat, lebih simpel gitu ya. Tanpa perlu kita ngetik, kita langsung mengatakan tutornya. Kesalahan mudah diatasi, struktur terdefinisi dengan baik, kemudian beban memori rendah. Karena apa? Kita nggak perlu ngetik, teman-teman. Perancangan juga mudah, kerugiannya proses sedikit lambat, ya, karena dalam bentuk grafis, jadi nggak terlalu lambat juga sih, gitu kan ya. Menghabiskan ruang layar, ya, menghabiskan. Tapi kan misalkan ini menu lagi, nah ini guys, seperti ini gitu ya, ini untuk layar. Kemudian kurang cocok untuk aktivitas pemasukan data, ya, karena ada bentuk grafis. Kemudian memerlukan kecepatan tampilan yang tinggi. Oke, berikutnya. Yang terakhir adalah, nah ini borang atau computing. Jadi pengguna di sini, ini kecil banget. Melihat suatu tampilan medan, nah,
yang berhubungan satu sama lainnya. Folder pindahkan pada median. Median yang ada selanjutnya data diisikan pada median yang dikendaki. Area lah ya mediannya. Kayak Jipom gitu ya. Kita coba cek. Oh, kesimpulan. Nah, ini kekurangan dari kelebihan. Kita keuntungan dari kerugian. Nah, proses masukkan data relatif mudah karena bentuk from in, beban memori rendah, strukturnya jelas, sama seperti tadi ya, transform juga mudah, kemudian menghasilkan ruang layar, ya, sama seperti itu. Memerlukan pengontrol kursor, mouse, keyboard, dan mekanisme aplikasi tidak jelas, cukup lama. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita ke kesimpulan. Seperti kalian lihat, kita tadi sudah bahas terkait dengan dialog bisa di komputer. Ada dialog umum, ada dua proses dialog komputer dan proses dialog IMK. Jadi ini harus dipertimbangkan kaidah simetris dan pragmatis. Ini dialog umum ya. Kemudian IMK dialog merupakan instruksi dan informasi mengambil tempat user antara user dan sistem komputer. Ya. Kemudian karakteristik ragam dialog merupakan macam-macam dialog yang terdapat pada satu user itu. Yang tadi kita sudah bahas semuanya. Inisiatif, keluasan, kapasitas, kekuatan, beban informasi, konsistensi, konfabilitas, dan konfabilitas. Baik teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan. Dan yang terakhir di sini kita bahas terkait dengan common language atau bahasa perintah. Ya, yang tadi kita sudah bahas. Ya, ada terdapat kita menu, ada tarik, ada konfirmasi, gitu. Baik, silakan jika ada pertanyaan sebelum kita ini ya absensi ya, sebelum kita absensi. Teman-teman silakan mulai buka ininya ya, apa namanya LMS-nya. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup dulu yang teori. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam sehat selalu. Nanti kita ketemu lagi di kelas di minggu depan ya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi LMS ya. Ini ada yang baru join. Bentar ya, saya siapkan dulu untuk absennya. Sini banyak sekali. Baik, dipersiapkan dulu HP-nya teman-teman. 15 menit dari sekarang, seperti biasa. Sudah siap HP-nya?
Hmm. Pak, maaf, ini absen kah? Ya, karena Di LMS atau di mana ya, Pak? ini lagi disiapkan, nanti di-share di slide. Oke, baik, Pak. Kalau di LMS, kalian kunjungi LMS-nya, kita sekarang bahas terkait dengan diskusi modul 4. Ya, kalau absennya di sini. Silakan, siapkan dulu. Nah, ini untuk absensi pada hari ini, teman-teman. Silakan, absen terlebih dahulu ya. Sebelum kita lanjutkan ke materi diskusi. Silakan. Silakan. Baik, sekarang kita ke LMS. Mana? Ini. Untuk modul diskusi 4. Ya. Jadi perhatikan teman-teman semuanya, ini wajib dikerjakan untuk modul diskusi 4 sama seperti modul sebelumnya. Ya. Jadi modul diskusi 4 ini jika kalian download tampilannya seperti ini teman. Ini saya share screen aja deh. Ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi modul diskusi interaksi manusia teknologi rekayasa. Ini modul 4 ini kaitannya dengan tahapan desain interface website 1. Seperti apa tahapannya? Nanti sasarannya memahami setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar merancang interface, mengetahui aplikasi yang sesuai digunakan untuk merancang interface, mengetahui cara merancang interface menggunakan aplikasi pensil. Kalau ini desain rancangan sebelumnya ya. Kalau ini nanti kita menggunakan Dreamweaver. Nah, kemudian praktikum atau diskusinya. Diskusi ya. Nah, ini percobaan satu adalah desain interface website. Ya, siapkan satu buah PC laptop, silakan buka. Ini enggak buka aplikasi pensil. Jadi di sini silakan buka apa namanya modulnya ya. Nah, prakteknya di sini desain interface. Oh, pakai pensil ya ini. Oh iya, aplikasi pensil tetap kita pakai teman-teman. Jadi silakan Anda buat interface website dengan aplikasi website yang sesuai dengan tahapan berikut gitu ya. Jadi kalian merancang tahapannya, kemudian nanti diminta untuk merancang desain mockup webnya gitu. Kemudian silakan desain aplikasi web yang Anda buat menggunakan aplikasi pensil, murni aplikasi website desain Anda sendiri. Jadi bukan, kalau kemarin kan kita mengadopsi dari aplikasi web yang sudah ada, kita kan desain ulang ya kalau kemarin ya. Nah, kalau ini adalah kita ngerancang aplikasi web sesuai dengan rancangan kita sendiri, gitu ya. Nah, berikut tahapan desain interface. Jadi sebelum kita merancang, perhatikan dulu teman-teman.
Yang pertama kita menganalisa dulu, ya, kumpulkan dan pelajari. Jadi kita membuat situs web ini apa namanya? Oh, nggak bisa gitu. Yang pertama itu adalah sebanyak mungkin informasi terkait dengan web, kalian kunjungi dulu web mana saja bebas, mudah-mudahan itu jadi inspirasi. Ini adalah tahapan pertama untuk membuat web. Ya, Anda bisa melakukan dengan melihat beberapa situs yang saat ini Anda gunakan. Jadi bersamaan dengan pesaing Anda dan meminta tanggapan dari teman-teman atau rekan bisnis. Ini kan rencananya kalian buat web kan. Kalian menganalisa dulu, hal inilah yang sebaiknya kalian lakukan. Ya, nah, seperti perusahaan lain, Anda memilih menggunakan jasa. Nah, ini kan kalau ini kan ibaratnya menggunakan jasa perancang web. Tapi kalau di sini kan yang bertindak adalah kalian sendiri. Pengalaman membuat situs web Anda, bersiapkan menjawab pertanyaan yang penting. Ya, jadi apa kita anggap nanti ada klien. Klien ini meminta Anda untuk mendesain sebuah web, gitu ya. Kemudian untuk membuat ringkasan kreatif akan berfungsi panduan atau acuan membuat sebuah situs web. Nah, terlepas dari apakah menggunakan perusahaan perancang atau tidak, Anda harus mengetahui jawaban pertanyaan berikut. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama, kalian di sini adalah tahapan pertama, misalkan kalian menjelaskan kami berencana, misalkan di sini, kami berencana akan merancang desain web apa namanya toko online misalkan, atau desain web untuk sekolah misalkan. Kami sudah mengunjungi beberapa halaman web. Di sini nih yang pertama, gitu ya. Kan web sekolah. Kalian bisa aja bebas mau web game web atau web game atau web entertain kayak YouTube misalkan, bebas. Ya. Kemudian di sini kalian mencoba ini ya apa namanya intinya kalian sebelum melakukan suatu hal dalam merancang web, kalian pastikan dulu web yang kalian buat itu seperti apa, atau yang kalian buat itu web apa, misalkan web sekolah. Otomatis kalian yang web yang kalian analisa itu adalah terkait dengan web sekolah. Nah, di sini kalian tulis kami telah mengunjungi beberapa web yang akan kami buat itu adalah terkait dengan web sekolah misalkan. Kami telah mengunjungi beberapa halaman web. Nah, setelah mengunjungi beberapa web, kami mendapatkan inspirasi. Kami akan mengembangkan web sekolah seperti apa di sini, ya. Kemudian yang paling penting adalah tujuannya. Jadi tujuan dari membuat situs web sekolah ini untuk apa? Ya, apakah menyediakan layanan, produk, informasi atau data? Ini harus jelas. Ya. Kemudian sasarannya siapa? Jadi sasarannya harus jelas. Jadi misalkan web sekolahnya sekolah apa? Sekolah SMP misalkan. Berarti sasarannya adalah anak-anak yang baru lulus SD, yang mau ke sekolah itu, yang mau mencoba mendaftar. Atau sasarannya adalah anak-anak sekolah SMP itu sendiri. Gitu. Nah, target pengunjungnya berapa? Di sini kalian bebas mau apa namanya? Mau dituliskan targetnya berapa pengunjungnya, gitu ya. Nah, kontennya, nah di sini nih, di sini di bawahnya ini kalian mendesain dengan menggunakan pensil. Jadi dari informasi yang akan dicari oleh pengunjung, apakah mereka perlu informasi spesifik, produk misalkan pemesanan atau secara online. Kalau ini kan contohnya toko online. Nah, kontennya ini dibuat desain oleh aplikasi pensil, mock-up-nya aja. Ya. Nah, ini di dalam modul diskusi 4. Kemudian
Contoh laporannya seperti apa nih yang akan kita buat? Nah, contoh laporannya, diperhatikan ya. Jadi jangan lupa ya, nanti desain mock-up-nya. Nah, ini tampilan covernya, kemudian seperti ini. Jadi tahapan satu, panduan. Tahapan pertama membuat situs web yang tadi ya. Jadi kalian analisa seperti apa, tema webnya bagaimana, apakah webnya tentang pendidikan, sekolah. Di sini kalian jelaskan. Ya, yang di atas ini yang tadi analisa. Ya, di panduannya nih, panduan yang pertama, kalian menganalisa beberapa situs web, kemudian uh, di sini nanti kalian buat hasil dari analisa, misalkan sini, kami berencana akan membuat situs web terkait dengan web sekolah dan kami telah mengunjungi beberapa halaman web sekolah. Nah, ini halamannya apa aja? Tuliskan halamannya. Web yang tidak nantikan analisa dan kunjungi, gitu ya. Udah, gitu aja yang panduan yang pertama. Karena kan kalau yang di atas ini berkaitan dengan pesaing, bisnis, model apa namanya, pengguna perusahaan atau menggunakan jasa yang lain. Kita anggap ada klien kita memesan sebuah web, kemudian kita buat webnya. Kalau misalkan SMP, klien kita adalah guru-guru SMP, misalkan gitu. Ya, baik. Selanjutnya ke tema. Setelah kita mendapatkan hasil analisa ini, kemudian ada beberapa web yang kalian berencana akan buat. Ini individu ya. Temanya apa? Ya. Misalkan tentang ada yang artikel olahraga, ada yang produk olahraga, misalkan toko online olahraga, sepatu, semua gitu. Misalkan oh, bola, semua bola juga kan banyak di sini, misalkan. Nah, silakan tuliskan tema yang tema website yang akan dibangun di sini. Ya, jadi jangan tema website game, jangan dijelaskan game, isi gamenya apa aja. Jangan tema web sekolah, di sekolah ini sekolah apa, ini seperti apa. Ya, jadi singkat ya. Kemudian tujuan dibangunnya ini apa? Jadi tujuannya dijelaskan yang tadi ya. Nah, dijelaskan. Jadi silakan tuliskan tujuan dibangun website yang Anda akan buat. Tujuannya untuk apa? Misalkan tujuannya untuk memberikan informasi terkait dengan sekolah apa, ya, atau terkait dengan informasi pendaftaran sekolah apa, bebas silahkan. Ya, itu kalian yang merancang. Nah, nanti itu kalian akan mendapati hal yang seperti ini nanti di lapangan. Ya, bentar lagi kan kalian magang. Ini semester 3, 4, 5 itu udah magang. Ya, 2 semester lagi. Atau 1 tahun lagi. Magang itu 5 apa 6? Coba kita cek. Ya, kalian jangan lupa sering mengunjungi ini ya. Sering mengunjungi TRN, akademik, kurikulum. Ini magang itu 5, ini ada 6, oh 7 ya. Semester 7 magang. Ini 12 semester. 12 semester. Sekarang 3 semester lagi kalian udah magang. 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 4 ya, 4 semester lagi. Tapi ada juga biasanya magang itu nggak di pas semester 7-nya teman-teman.
Kalian bisa juga misalkan apa namanya di semester 6 gitu bisa ya. Minimal di semester 6 ngambil magang. Biasanya nih kalau udah nggak ada apa namanya udah nggak ada kelas lah ya. Nah itu nanti ada misalkan kaitannya di lapangan pada saat magang kaitan dengan web, rancangan tahapan web, kalian sudah menguasai ya. Kemudian tujuan dibangunnya dan sasarannya siapa aja. Berarti kan juga ya akan sekolah SD yang mau lulus supaya tertarik mendaftar ke sekolah SMP yang kita buat, dibuatnya seperti apa informasinya. Nah, silakan custom. Target pengunjungnya bebas, silakan kalian buat berapa target pengunjungnya. Nah, ini kemudian yang terakhir adalah konten. Mencari informasi produk pemesanan online. Silahkan tuliskan di sini konten website yang kalian bangun. Kemudian tambahkan desain mockup with hanya tampilan utama. Menggunakan aplikasi dan save. Ya, kalian banyak referensi contoh desain mockup untuk tampilan utama menggunakan aplikasi pensil. Ya, silakan dibuat. Sampai di sini ada pertanyaan, ini saya simpan ulang ya. Silakan, ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Kalau misalkan di kemudian kalian merasa kebingungan mengerjakan ini, kalian boleh langsung tanyakan by why ya. Dan sekali lagi untuk yang belum atau belum sempat menentukan atau belum asesmen, kalian tidak ada masalah atau tidak apa-apa. Uh, Artinya nanti tetap kalian ikuti kayak misalkan menentukan tugas gitu ya. Kemudian asesmen 2, asesmen 3, kalian harus ikuti itu. Nah, nanti kalau misalkan apa namanya kalian tidak mengikuti itu otomatis nggak lulus baru ada remedial. Ya, remedial itu kalau nggak lulus. Begitu ya teman-teman ya. Baik, saya rasa ini kelasnya semuanya hadir ya. Dan sebagian juga sudah ada yang mengikuti apa perlombaan, nilainya sudah dikonversi. Bagi kalian yang sudah mendapatkan konversian nilai, itu apa namanya diserahkan ke kalian ya. Mau mengerjakan tugas atau tidak ada masalah karena nilainya sudah ada, nilai akhir. Tapi sebaiknya saran saya kalian mengerjakan supaya kalian merasakan gitu, oh seperti ini toh untuk tahapan mendesain rancangan web misalkan, ya nggak apa-apa buat aja dikumpulkan aja nggak apa-apa, ya supaya maksimal, ya. Jadi hasil yang kalian dapatkan itu benar-benar kalian memang menguasai gitu ya di IN. Baik, itu saja teman-teman. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan. Pak, Ya, itu yang di diskusi modul 4 masih modul 3, Pak. masih. Masih modul 3, Pak, yang di diskusi modul 4. Oh, salah berarti. Tadi salah upload kayaknya. Iya, Ini kayaknya, Pak. berapa ini Pak modul diskusi 4? Bentar saya cek dulu ya. Nah, ini modul 4. Yang di atasnya lagi, Pak. Yang mananya? Diskusi modul 4-nya itu, Pak. Ini. Iya, Oh, ya, ya, ya. Nah, modulnya ya. iya, Pak. Masih modul 3. Oh, alah. Kami simpan ini ya.
Baik, sudah. Silakan coba dicek kembali ya, di refresh ya. Coba dicek dulu teman-teman sebelum saya pamit. Barangkali ada yang Udah ada Pak. Makasih ya Pak. ya, baik. Ada lagi yang lain? Silakan pertanyaan. Cukup ya? Baik, jika dirasa cukup, saya pamit undur sampai di sini dulu. Seperti biasa, teman-teman mohon maaf jika ada kesalahan selama saya melakukan teori. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita kuliah offline ya, langsung kelas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak. Ya, mari.